ternyata endorse saya digunakan untuk membangun kerajaan iblis. Kenapa saya bilang kerajaan iblis? Bayangin 27 anak disodomi. Beberapa anak itu bahkan dikabarkan itu kelaminnya anusnya hancur. Ada yang satu orang sampai 4-5 kali, ada yang digilir habis sholat tahajud. Dari awal udah bikin kayak gitu saja pesantren anak yatim piatu. Jadi kami pernah punya riset, dikumpulin tuh mereka-mereka yang pernah melakukan itu. Ternyata masa lalunya pernah melakukan atau dilakukan yang namanya kekerasan seksual. Adakah dari mereka ketika melakukan itu, mereka tuh sudah dalam pikirannya, saya akan melakukan ini, saya akan melahirkan generasi yang seperti saya. Jadi seperti dendam gitu. Ternyata ada kelompok yang anti-Islam yang memang sengaja menyusupkan orang-orang yang akan menghancurkan pesantren dari dalam, sehingga ada kesan pesantren itu banyak sarang pedofil. Anus laki-laki itu menghubungkan ke testis, itu ada titik yang nggak boleh kemudian disentuh karena hubungannya ke penis. Itu kalau dia dari belakang, maka itu ketagihannya lebih parah daripada ketagihan narkoba. Itu dia buka celananya, disuruh dia ngis kemaluannya di mall karena anak ini dijajanin. Astagfirullahaladzim, Ustaz. Nah, kalau mulai ada yang pegang pundak, oke. Pegang kepala sayang, oke. Begitu pegang pantat, maaf ya, belakang sama pegang depan, tonjok nak. Abi Sudirman, biadab ternyata Anda. Anda pernah menggunakan video atas nama pesantren. Anda menemui saya memohon-mohon agar kemudian Anda meminta saya menggalang dana untuk membangun pesantren penghafal Quran untuk anak yatim. Ternyata Anda binatang. 32 anak yatim piatu. Anak-anak di bawah umur, bahkan anak usia 8 tahun engkau sodomi. Sudirman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, seperti yang mungkin teman-teman, Bapak Ibu sudah tahu ya soal kasus ini, dan memang bikin banyak orang tua ngerasa takut anak-anaknya untuk masuk pesantren. Ini baru salah satunya ya, ketakutan orang tua, dan banyak hal yang lain lagi. Dan hari ini kita bersama Ustadz Fatih Karim. Jazakallahu khair Ustadz Fatih. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Hari ini kita mau bicara sama Ustadz Fatih, dan hari ini ditemani sama Indra. Indra, makasih Indra. Iya, sama-sama. Ustadz, kita mungkin langsung aja Ustadz ngobrol soal ini Ustadz. Kami ngelihat ini sebelum Ustadz Fatih posting. Ngelihat kasus ini kan cukup ramai. Sebenarnya pertama kali itu saya ketemu sama di chat sama teman saya, bilang, "Bang, abang lihat kasus ini nggak?" Saya lihat, ini siapa? Saya bilang. Ternyata dia pernah worowiri beberapa di bahasanya di Timeline. Bukan di timeline, di acara-acara Ustaz. Iya, makanya saya kira ini apa? Ini artis. Saya sampai tanya gitu Ustaz, ini artis? Bukan bang, bukan artis gitu. Terus siapa? Tapi dia nggak jawab, bilang abang baca aja kasusnya gitu. Terus saya lihat, ya Allah, segininya ya, na'udzubillah. Ini benar-benar, ya Allah, ngeri Zat, ngeri. Setelah itu kami ngelihat videonya Ustadz ya, Indra ya, video Ustadz yang Ustadz marah, dan kami kaget Ustadz, ketika ternyata antum pernah bersama dia di satu video yang dia minta kan Ustadz kan. Dan itu salah satu yang membuat, jujur Ustadz ya, saya itu cukup takut jadinya ketika ada orang datang ke saya untuk minta video Ustadz. Betul banget. Kemarin ini sekalian ini ya Ustadz ya, saya curhat juga jadi ya. Si orangnya ini banyak dekat dengan orang-orang pejabat-pejabat juga. Merinding. Si orang ini? Iya, nah dengan maksudnya pejabat militer, dengan apa segala. Jadi mungkin itu menjadi bagian dari supaya menjadi justifikasi bahwa dia tuh benar gitu. Nah, itu dia. Nah, ini juga buat kita semua Ustadz ya, maksudnya termasuk antum, Ana, teman-teman mungkin yang bergerak di dunia entertainment, itu kita tuh ada perasaan takut juga Ustadz ketika ada yang, Mas boleh nggak minta videonya gitu. Kami kan kadang-kadang yaudah ayo, apa yang bisa dibantu gitu kan. Tapi habis dari situ pernah pas banget ada yang minta video ke saya gitu, bukan tentang yayasannya, tapi bilang cuman, Mas Wisnu, bang boleh nggak bang, bilang saya teman abang, terus sapa teman-teman di sini di daerahnya dia. Sebenarnya nggak ada masalah Zat, tapi lihat pengalaman antum yang kena ini, saya bilang, sorry, saya nggak bisa bilang saya teman Anda. Saya langsung kayak gitu aja, Zat. Tapi nggak apa-apa kalau bisa kasih semangat buat ini, oke. Tapi kalau dibilang teman, saya nggak mau bilang. Dan di video itu saya langsung bilang,
Assalamualaikum, saya ini dan saya baru bertemu sama beliau di sini gitu-gitu aja langsung gituin. Harus ada kata-kata yang dimana diperjelas bahwa lebih hati-hati. saya nggak kenal sama dia. Serem memang. Gitu Zat. Nah, aduh, jadi ngeri Zat. Jadi ngeri. Ini juga jadi pembicaraan para orang tua juga Zat ya. Pertanyaan pertama mungkin Zat, boleh cerita nggak Zat? Ini kan Ustadz pernah nyebutin pembangunan proyek Kerajaan Iblis ya Zat ya. Dan banyak orang juga yang bahas tentang ini gitu. Ini kasus ini bisa terjadi dan ada itu, kalau boleh tahu awalnya gimana Zat? Iya. Bang Inu dan Mas Indra, terima kasih teman-teman semuanya. Saya juga seperti biasa menolong, mengendorse banyak orang. Iya. Ya namanya itu kita orang pahami minta juga tolong soalnya. kan, gitu kan ya kita tolong gitu loh. Kenapa saya yang diminta? Karena memang tahun itu sekitar tahun 2020 itu kan saya ingat banget itu Februari sebelum pandemi. Sebelum Februari ya. Nah, pesantren kita sedang dibangun, dapat lahan di Bintaro. Kemudian dia merasa bahwa wah Ustadz Fatih bisa dapat di sana, bangun sekolah generasi Quran di Bogor selesai, bangun rumah singgah Al-Fatih di Bandung selesai. Jadi saya dianggap bahwa oh ini orang kalau ngajak bagus nih gitu. Cepat ininya. Fundingnya cepat nih gitu. Dia datang gitu. Memang datang itu seperti ya teman-teman lihat nih gitu di tayangan. Orangnya gemulai. Dari saya awal, jujur sejak awal kalau ngeliat Bang Inu kan cowok banget ya. Allah. Lihat Bang Indra kan kelihatan gitu loh. Cowok kita gitu loh. Kalau cowok cowok gitu loh. Kelihatan cowok ini mah enggak. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar gitu, udah melambai. Saya juga duduknya udah, Itu pertama kalinya. Pertama ketemu saya udah nggak nyaman gitu. Saya bilang, astagfirullah nih orang gitu kan. Dia cuma kan saya bingungnya dia pakai jubah, pakai sorban, dan tilawahnya bagus mas. Bagus ya? Bu, jangan dibilang. Makanya sering diundang di pengajian ibu-ibu. Masuk juga di acara-acara TV, acara silaturahmi, acara-acara keislaman di TV. Tajwidnya, bagus, suaranya bagus. Makanya saya bilang kita tuh gampang ketipu karena penampilan. Iya betul. Melihat orang pakai sorban segede ban Vespa, ya langsung bilang dia ulama. Padahal nama sorban bisa beli bang, gitu loh. Nah, akhirnya saya bilang, ya ada apa Ustadz gitu. Saya udah mulai agak ngobrol. Ini Ustadz, aku tuh lagi bangun pesantren yatim piatu. Kasihan Ustadz, anak-anaknya masih pada kecil-kecil. Mereka butuh ini. Oh gitu, daerah mana? Mulai saya terenyuh. Karena kita orang-orang lapangan gitu kan. Ya Allah kebayang butuh ini gitu kan. Saya nggak mampu bangun, paling tidak saya ikut ngebantu bangun dong. Gitu. Di mana tempatnya? Di Tangerang Ustadz gini-gini. Oh sekarang gimana status lahannya? Lahannya kosong. Oke, bismillah. Di sebelah saya videonya ada sekarang dan video itu jadi rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Para wakif saya Muhammad Fatih Karim menganjurkan teman-teman semuanya untuk membangun pesantren yatim duafa para penghafal Quran. Masih online videonya? Masih ada videonya sampai sekarang. Itu yang viral. Nah kemudian beliau di sebelah tuh senyum pakai kacamata hitam tuh kan gitu. Begitu kemudian saya endorse selesai, diupload lah itu, dikejar kemana-mana, lama nggak ketemu, pandemi kan, Februari, Maret pandemi, terus pandemi, lama nggak ketemu. Saya udah ketemu dia tuh di situ di Februari dan sebelumnya kalau pengajian ibu-ibu, ada lagi nih, saya nyebutnya Abi Sudirman, memang karena dipanggil anak-anak yatim tuh Abi. Gitu, Abi Sudirman dan sering bawa ini apa namanya ya, boneka, bukan boneka, ya tahu saya. badut. Badut. Ya kayak badut. Jadi dia sering tuh bawa badut gitu loh, bawa badut namanya badut syariah. Badut syariah, iya Saya sempat ngomong, emang ada badut syariah ada kagak gitu. Emang badut syariah gimana? Enggak saat ini buat hiburan anak-anak aja. Oke, gitu. Lama nggak ketemu pandemi, ternyata dapat WA baru sekitar 2 minggu lalu di WA sama sahabat saya. Ustadz, bahaya Ustadz, video antum ternyata yang buat video itu ternyata sekarang dikejar oleh polisi terkait kasus pedofil. Itu jantung saya duk merinding saya. Begitu saya lihat videonya, langsung saya bilang sama beliau, Abi Sudirman, iya. Innalillahi, nggak nyangka. Itu langsung ke sini. Langsung saya panggil tim video, kita buat video. Kita harus nyatakan sikap bahwa ternyata endorse saya digunakan untuk membangun kerajaan iblis. Itu yang saya kecewa banget. Makanya benar Bang Inu. Saya sekarang jangankan Bang Inu, saya sekarang banyak tuh Ustadz bantu pesantren, Ustadz bantu. Aduh. Iya. Trauma Bang. Iya. Satu sisi trauma. Satu sisi pingin nolong, tapi satu kejadian lagi. Ngeri. Jadi muka kita dipakai bukan untuk bangun sebuah
kebaikan malah sebuah kerajaan yang kerajaan itu ternyata iblis. Kenapa saya bilang kerajaan iblis? Bayangin 27 anak disodomi. Semuanya tuh Ustaz ya? Semua dari 32 anak, ya. Beberapa anak itu bahkan dikabarkan itu kelaminnya anusnya hancur. Ada yang satu orang sampai 4-5 kali, ada yang digilir habis sholat tahajud. Ada yang suruh buat melakukan itu di depan mereka, di videoin. Saya bilang, saya ngamuk bang gitu, endorse saya gitu loh. Kamu pakai itu, itu ngamuk itu kalau ada punten ya, kalau ada mungkin. Kambuh Medannya saya. Ini orang Aceh, saya orang Medan gitu. Mungkin saya gasak tuh orang. Kenapa? Kamu penipu Sudirman gitu loh. Kamu rayu-rayu saya di video saya gitu ya. Ternyata kamu bangun kerajaan iblis. Ternyata bukan dia sendiri. Dia bersama guru-guru yang lain. Dan itu semua ternyata kayak gitu, sindikat semua itu. Semua guru-gurunya begitu. Nah, satu yang hilang dan satu yang hilang ini DPO. Sampai sekarang itu orang hilang. Cuma saya bingung, saya izin mungkin Pak Kapolri ya, saya ingin sampaikan. Pak, kita tuh kalau misalnya nangkap teroris cepat banget. Bom meledak sore langsung dapat. Bom meledak langsung malam dapat. Bahkan lengkap sama foto-fotonya gitu loh. Tapi kenapa ya nangkap pedofil nggak dapat? Saya cuma tolonglah Pak gitu loh. Kalau nangkap teroris kita cepat, apalagi nangkap pedofil. Kecil banget. Harusnya dapat. Tapi kenapa sekarang nggak dapat gitu loh? Pertanyaan saya, wajah jelas, KTP ada, semua data. Gampang buat polisi kita mah canggih-canggih. Kenapa sih nggak dapat? Jadi saya bertanya, seriuskah kita memberantas pedofil itu? Nggak serius kayaknya. Kenapa? Lah buktinya nggak dapat sampai hari ini. Yang kedua, nggak seriusnya apa? Hukuman. Jadi bayangkan, Bang, dampak anak disodomi itu bukan hanya mental, psikisnya hancur, bukan hanya dia hancur, tapi dia punya efek addicted, ketagihan. Betul. Maka nanti kalau dia gede, dia akan melakukan lagi. Ada perasaan Rian itu dulu begitu. Ya, dulu yang di Manchester, yang di Inggris juga begitu. Dulu kemarin juga yang di pesantren-pesantren juga begitu. Jadi kami pernah punya riset, dikumpulin tuh mereka-mereka yang pernah melakukan itu. Ternyata masa lalunya pernah melakukan atau dilakukan yang namanya sex abuse, kekerasan seksual, harassment. Bang, Allahu Akbar. Jadi ini efeknya kan panjang ke depan ya, Ustaz? Efeknya panjang. Coba bayangkan kalau nanti ini berkembang biak. Kebayang 20-30 tahun yang akan datang pemimpin kita lekong kan repot. Aduh. Pemimpin kita tuh tulang lunak kan repot. Akan jadi apa negeri muslim terbesar di dunia dipimpin oleh laki-laki tulang lunak? Bingung kita. Jadi menurut saya ini kebiadaban sih. Makanya betul Bang Inu ada rasa takut. Sekarang saya aja mau minta endorse. Maaf ya, bisa minta keterangan yayasan semuanya direkod. Oh, harus jelas dulu semua ya. Baru saya. Baru kalau nggak mau. Itu mungkin jadi salah satu solusi kita juga ya sebagai influencer ya Ustaz ya. Gitu ya atau sama kayak gini lah, Bang Inu coba sama Ari Untung. Endorse, bukan cuma endorse, pergi ke Jepang. Katanya bangun masjid Yokohama ya. Terus tiba-tiba masjid Yokohama saya pakai kerjaan iblis. Abang hancur nggak Bang? Abang pasti bilang, Ustaz Fatih, tega antum Ustaz. Saya azan di sana. Iya. Masya Allah. Saya mati-matian ke sana saat korban nyawa loh, laki-laki saya sama istri sama anak-anak ke sana demi bangun masjidnya antum buat pasti ngamuk lah. Ari Untung juga pasti kecewa. Itu coba rasakan rasanya Bang. Jadi bukan saya ngamuk itu bukan soal masalah ngamuk. Saya kecewa gitu loh. Bukan masalah, memang bukan nggak gede duitnya, tapi nama baik saya hancur Anda buat Sudirman. Jadi saya bilang ini bahaya Bang. Jadi efeknya anak-anak hancur, orang tuanya. Kalau ada orang tuanya, masalahnya mayoritasnya yatim piatu. Makanya kenapa dibuat berulang kali? Karena dia tahu ini anak nggak akan pernah bisa ngadu ke siapapun. Mau ngadu siapa Bang? Kalau dari awal udah bikin kayak gitu saja pesantren anak yatim piatu. Yatim piatu. Jadi memang udah itu kali ya. Yang saya merinding donaturnya banyak Bang. Ini tuh memang ketika dia membangun sudah punya niat begitu atau beloknya tuh ketika di tengah-tengah. Saya nggak melihat itu ada niat karena saya lihat dia orang baik gitu. Tapi saya lihat Allah alam kalau niat kan kita nggak tahu ya karena dalam hati ya. Tapi ternyata lama nggak ketemu. Ini kejadiannya. Bisa jadi mungkin pada saat itu memang sudah punya niat. Maksudnya ketika Ustadz membuat ada penelitian gitu ya, adakah dari mereka ketika melakukan itu mereka tuh sudah dalam pikirannya saya akan melakukan ini, saya akan melahirkan generasi yang seperti saya. Jadi seperti dendam gitu. Bisa ada jadi seperti itu ya? Bisa jadi karena buktinya modus-modus yang terjadi itu rata-rata dilakukan oleh yang seperti itu. Tapi kemarin punten saya ditelepon oleh salah satu ustadz nasional. Saya nggak boleh cerita punten ya. Dan beliau ini kenal banyak intelijen. Kenal banyak tokoh-tokoh. Kenapa? Ternyata ada kelompok yang anti Islam.
yang memang sengaja menyusupkan orang-orang yang akan menghancurkan pesantren dari dalam, sehingga ada kesan pesantren itu jelek, rusak, kumuh, bodoh, dan banyak sarang pedofil, sehingga orang tua takut. Dan kita pun nggak mau bangun pesantren, kenapa? Ketakutan. Barusan tadi saya ngomong, ini di telepon, Ustadz saya mau wakaf tanah buat antum, saya nazarkan antum jadi nazir ya, saya lihat antum bangun pesantren jadi semua. Ustadz, kenapa coba saya wakafin ke antum? Saya percaya sama antum, Ustadz. Karena saya takut kejadian Sudirman. Lah kan? Bayangin, tanahnya ada 2 hektar di kota Bogor loh. Bayangkan kalau dia kasih ternyata dibuat kerajaan iblis baru. Jadi ini serius teman-teman, ini masalah serius. Jadi teman-teman hati-hati dalam endorse, donasi, bantuan. Dan saya berharap pada pemerintah, ya gini loh, kalau ada orang bangun-bangun pesantren itu izinnya. Iya betul. Ya kan? Regulasi izin bangunannya, regulasinya. Mungkin standarisasi guru ditanya, kamu guru dari mana? Hafalan Quranmu berapa? Dicek segala macam. Background check ya, profilingnya dulu dong, validasi semua. Jangan main bangun-bangun aja gitu loh. Nah sekarang main bangun-bangun aja. Nah bangun kerajaan iblis nih sekarang. Jadi menurut saya, Bang, ini saya merasa tertipu dan sakitnya luar biasa. Saya merasa dikhianati. Ternyata video ajakan saya, donatur-donatur yang nanya ke saya bilang, silakan Bu, langsung aja wakaf, dipakai untuk kerajaan iblis. Itu yang saya nggak rela banget, Bang. Nggak rela banget. Ustadz, ini memang kalau kita bilang ya, tadi ketika terjadi kepada anak-anak ya, ini dampaknya sangat besar. Dan jadi berpengaruh di masa depannya mereka kan. Ini bukan hanya soal dia pernah digitukan sama iblis-iblis ini gitu saya. Tapi ketika besar ada perasaan dia ingin juga mencoba. Mungkin ada beberapa hal, ada yang ingin mencoba, ada yang ingin balas dendam gitu kan. Nah ini waktu itu juga pernah disampaikan, ada orang waktu itu yang saya lihat di TV apa berita ya Ustaz ya. Sama juga dia dulu pernah digitukan sama pamannya Ustaz. Nah itu, iya memang. Sama pamannya, terus dia jadi kayak gitu. Iya memang. Aduh. Makanya kemarin saya ketemu sama beberapa teman-teman polisi, ya. Teman-teman polisi bilang, Ustadz hati-hati, kriminalitas itu sering terjadi dilakukan oleh orang terdekat. Ya, data kekerasan seksual pernah saya baca juga itu. Orang terdekat. Yang kemarin, yang seorang perempuan, malamnya bapaknya, siangnya pamannya, sorenya kakeknya. Orang terdekat dong. Iya, ya Allah. Orang terdekat gitu loh. Nah saya cuma berpikir ya, coba rasakan teman-teman, rasa dia gitu. Teman-teman mungkin hari ini belum merasakan, coba rasakan rasanya gitu. Malunya, rasakan juga sakitnya, rasakan juga penderitaannya, harapannya, hancur. Jadi saya bilang, ini gak bisa diberikan, ini deh, tenggang, harus hukuman yang tegas. Nggak bisa Bang. Jadi makanya kalau tadi dikatakan akan berulang, saya dapat dari Dokter Inong. Iya. Saya baru tahu. Dulu saya kira orang yang dilakukan itu, kata Dokter Inong, itu dokter itu kenapa kok dia dilakukan, dia ngelakukan lagi. Apakah karena dia dendam? Kata Dokter Inong, dokter loh, spesialis loh, dan sering keluar negeri, bahkan punya penelitian di Harvard. Dokter Inong bilang apa? Jangan main-main Ustaz. Di selaput anus laki-laki itu menghubungkan ke testis. Itu ada titik yang nggak boleh kemudian disentuh karena hubungannya ke penis. Itu kalau dia dari belakang, maka itu ketagihannya, kata Dokter Inong ya. Saya referensinya kan ilmuwan, bukan saya kan nggak ngerti. Itu lebih parah daripada ketagihan narkoba. Oh, saya baru tahu, pantas Allah melaknat. Pantas Allah menghukum berat itu kaum liwat dan kaum Sodom. Pantaslah Imam Ali bin Abi Thalib bilang, andai Nabi membolehkan kami membakar, kami bakar. Pantaslah hukumannya dilempar dari gedung dengan posisi terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Saya bilang, pantas ya. Ternyata luar biasa, dampaknya panjang Bang. Daya rusaknya itu ya. Daya rusaknya. Kalau narkoba kan tuh anantom aja. Udah selesai. Tapi kalau ini kan bisa nolak, bisa panjang Bang. Dan bayangin masa depannya, saya cuma mikir ya, nauzubillah min dzalik, saya nangis di jalan Bang. Saya ngebayangin gitu. Anda itu anak saya gitu. Saya nangis sendiri tuh, nauzubillah min dzalik. Saya bilang, kalau anak saya, Bang, saya kejar dia sampai lubang semut. Sampai lubang semut Bang. Gak ada ampun kalau saya. Kenapa? Anak saya hancur Bang. Bayangin. Sayangnya mereka kan anak yatim. Iya.
Mau minta tolong ke siapa? Nggak punya kekuasaan, makanya dihajar terus. Ada yang sampai 5 kali, 6 kali. Dihajar terus. Ya Allah, Robbi. Emang Masya Allah, itu kan lubang pembuangan. Kayak antum ngisi motor, mau isi bensin, masa ngisi ke knalpot? Iya. Iya. Nggak masuk di akal saya gitu loh. Allah udah ciptakan pasangannya gitu loh. Ada panah, panah ada sarungnya, ada busur ada sarungnya, ada pedang ada sarungnya. Ngapain ke situ gitu? Tapi ternyata saya baru tahu secara ilmiah. Oh kayak gitu rupanya. Waduh, jangan coba-coba. Hikmahnya ya Allah memberikan langsung larangan. besoknya saya panggil anak saya laki-laki, dua laki-laki lagi. Bang, sini. Abang kelas 3 SMA, adiknya kelas 2 Sajat. Sini nak. 2 apa sih? 2 SD, jaraknya kan jauh 10 tahun. Abang adik sini nak, ini kejadian gini-gini. Iya Bi, abang udah dengar, lihat dari. Oke. Nak, kalau mulai ada yang pegang pundak, oke. Pegang kepala sayang, oke. Begitu pegang pantat, maaf ya, belakang sama pegang depan, tonjok nak. Tonjok nak. Iya. Tonjok. Apalagi kamu laki-laki badanmu besar, cekek nak. Jangan pernah. Saya bilang, iya Bi. Adik juga ya, awas nak. Saya ajarin. Kalau ada yang pegang-pegang itu, pukul aja. Teriak pukul. Kenapa? Ini pencegahan awal. Karena nggak main-main Bang. Kalau dibiarkan takutnya, bisa nih. Lah, iya. Gitu ya Ustaz? Lah, kemarin masih ingat nggak kejadian di mall? Kejadian di mall. Yang mana, Ustaz? Kejadiannya di mana di mall itu? Waktu itu ada anak laki-laki lagi belanja mainan. Ya, lagi belanja mainan. Itu dia buka celananya, disuruh dia ngisep kemaluannya di mall. Karena anak ini dijajanin. Astagfirullahaladzim, Ustaz. Lagi banyak Bang. Itu di sini. Di mall Indonesia, coba deh cari beritanya. Enggak, maksudnya di mall lagi belanja tempat mainan. Ini orang tuh lagi beli mainan, dibeliin sini anak-anak kecil itu. Sini ya. Dibeliin mainan ini buat kamu ya. Iya. Dibuka celananya disuruh isep. Aduh. Kan bajingan. Itu lagi yang warung Padang di Tangerang, masih ingat nggak? Itu kejadian lagi, coba searching. Udah terlalu banyak korban di Indonesia. Warung Padang lagi beli nasi segala macam dikasih warung nasi, ternyata suruh kayak gitu. Kemarin lagi di Tangerang, saya mau udah ngerekodnya udah pusing. Ada lagi di Tangerang, kemaling ketangkep dikejar sama malingnya, lain lagi nih orang agak lain apa? Dia ngumpulin celana dalam cowok lagi. Dan celana dalam bekas lagi, Bang. Allahu Akbar. Nggak ada emang yang bisa dihirup. Rusak otaknya Bang. Saya, alhamdulillah ya otak kita masih sehat ya. Ini orang nyuri celana dalam cowok, bekas pakai, untuk apa gitu. Mungkin kalau curi celana dalam cewek, mungkin orang oh iya dia fantasi gitu. Curi celana dalam cowok gitu. Bekas pakai gitu. Ngeri Bang. Ini penyakit jangan main-main loh. Nauzubillah, ini otak kita nih kenapa kemudian Allah itu hifzul akal, menjaga akal. Karena akal ini gara-gara akal lah antum bisa sholat, umroh, haji. Karena antum masih berakal. Kalau antum udah gila, antum udah dicabut sama Allah rukhsahnya. Udah gak ada rukhsah. Akal inilah yang juga menentukan antum itu bisa tertaklif hukum syara. Lah kalau gak ada akal gimana? Dan itu kan orang udah gila akalnya. Ini bukan 1-2. Masih ingat lagi di Bandung dulu kejadian. Namanya Heri. Heri itu 20 santriwati. Oh, yang ini santriwati kalau ini. Iya, ini masih manusia normal lah, karena dia santriwati walaupun dia biadab juga, tapi masih biadab, santriwati. 4 gurunya, 4-4-nya hamil sampai 3 kali. 4 gurunya hamil. Iya, santriwati. Masih ingat? Bisa di searching beritanya. Heri, tapi akhirnya pemerintah alhamdulillah menjatuhkan hukuman mati. Tapi Heri itu hukumannya kan perzinahan. Laki-laki masuk ke perempuan, tidak menikah, zina. Hukumannya mati. Mantap. Itu ada. Oh ya ini ada hukuman mati. Akhirnya si Heri dihukuman mati. Tapi kenapa untuk Sudirman hukuman 15 tahun? Itu yang saya nggak ngerti gitu. Nggak ngerti otak saya. Yang Heri ini udah mati. Alhamdulillah saya ucapkan selamat buat pemerintah, berhasil sukses, mudah-mudahan tuh efek harusnya jerah. Ini lebih parah lagi. Lebih parah dong. Orang yang zina aja hukumannya mati, apalagi yang ini. Harusnya mungkin bukan cuma kebiri, kalau kebiri kan masih hidup. Ya mungkin hukuman yang paling berat lempar dari gedung yang tinggi sampai mati. Jadi ngeri banget. Bayangin saya itu nonton juga teman-teman di Mas Dedi ya, Corbuzier. Mas Dedi aja punten lah, pergaulannya begitu aja udah gila bro, gue lemas bro. Gak kuat dia yang bayangin, apalagi kita yang gak pernah kebayang yang begitu-begitu. Ya, ampun Bang nih. Saat kalau kita ngomong soal hukuman ya, dulu tuh hukuman yang tadi Ustaz bilang kan dilempar dari gedung tinggi ke bawah. Tapi
kalau kita lihat secara sejarah, itu pertama kali memang di kaum Sodom ya memang Iya, Ustaz ya? iya, Itu iya, pertama kali terjadi ya? iya. Sebelum-sebelumnya berarti tidak ada ya Ustaz ya? Sebelum-sebelumnya ada, tetapi tidak masif. Oh, tidak semasif yang di kaum Iya, Sodom tidak itu? masif. Ini kan sampai jadi kaum kan, sampai jadi orang yang kemudian menjadi satu bangsa tertentu yang hobinya melakukan itu. Ada, tapi ya. pelaku itu hanya personal aja gitu. Tapi karena mungkin sistem hukum tidak diterapkan dengan benar, dakwah juga tidak berjalan sehingga mereka membentuk komunitas. Nah, saya takut kalau ini terus dibiarkan, bukan Oh, jadi kayak gitu. jadi komunitas, Kaum itu kaum. jadinya. Saya takut jadi kaum. Makanya sebelum mereka jadi kaum, kita cegah dengan apa? Satu, pencegahan, anak-anak dikasih kesadaran, Iya. ya kan? Nah, misalnya Adam gitu kan, Sajad, Alif atau siapapun anak-anak kita kasih tahu. Yang kedua, selalu kemana-mana ditemani, Iya deh, ya itu kan? harus Kalau tuh nggak kayaknya. ini, kalau nggak ini jangan dibiarin. Yang kedua gitu kan, nggak boleh kemudian mandi bersama laki-laki. Iya. Ya, Islam tuh memisahkan kasurnya. Kemudian nggak boleh satu selimut. Walau dengan ayah sendiri, kemudian juga ya, misalnya tidak boleh kemudian meraba atau apa gitu. Itu preventif, pencegahan. Tapi kalau itu terjadi lagi, maka hukumannya langsung jerat, hukuman mati. Nah, kalau itu diterapkan satu perangkat dari hulu ke hilir, saya yakin Indonesia bersih. Kan enak Bang kalau Indonesia bersih. Betul. Cowok ya cowok, jantan banget. Cewek ya cewek dengan kemaskulinitasnya cewek gitu loh. Cowok ya cowok gitu. Iya, iya. Aduh, ini kan bingung kita. Cowok dibilang cewek. Lah gimana coba? Nah, kalau sholat kan jelas Allahumma firlahu, Allahumma firlaha. Nah, Iya. kalau ini Sudirman saya bingung nyolatin dia. Allahumma firlahu hahaha. Iya. Laki apa cowok lu gitu loh. Makanya laki dilatih laki. Bener Bang, berkuda, memanah, berenang, berantem, cowok banget. Anak saya itu kemarin jatuh dari kuda, naik kuda lagi dia. Kenapa? Laki-laki jangan gampang nyerah. Naik lagi. Jadi itu cowok. Iya. Itu bahayanya. Ustadz mau nanya deh, yang soal tadi kita kadang orang tua memang karena ilmunya dangkal ini Ustadz ya. Sebagai orang tua memang pentingnya belajar cara mendidik anak. Nah, di antaranya bagaimana anak laki-laki memang kan harus dipisah. Kasurnya ketika berumur berapa ya Ustadz? Anda Ya, lupa baik. ya. Nah, itu kenapa Ustadz? Ya. Itu satu. Kan kita mikirnya karena masih anak-anak misalnya kayak Ya, gitu ya. Kan ya. orang berpikir seperti Ya. itu. Terus kedua tadi Ustadz sampaikan ketika memang sudah di umurnya dia harus tidak boleh satu selimut sama ayahnya. Iya. Kadang-kadang kan Iya. kita berpikir ini ayah kandung loh. Kan ayah kandung. Itu boleh jelaskan nggak Ustadz? Nah, Islam itu, teman-teman semuanya, Islam itu agama preventif. Makanya Islam bilang apa? Wala taqrabuz zina. Jangan deketin. Artinya apa? Deketin aja udah nggak boleh. Deketin aja, ya, benar. Udah warning duluan tuh. Awas Bang Inu. Berdua lo sama cewek. Cuma makan siang doang Ustadz. Bang, deketin lo Bang. Ya. Bang, awas Bang. Antum jalan bareng lo. Sama perempuan. Enggak Ustadz, ini kan teman kantor. Bang, deketin lo. Enggak sampai zina sih. Deketin. Deketin aja udah nggak boleh. Iya. Apalagi sampai. Itulah kenapa kita nggak boleh kholwat. Iya. Itulah kenapa kita nggak boleh melihat aurat yang bukan hak kita. Kenapa? Karena itu preventif. Tapi kemudian preventif yang lainnya apa? Anak masuk kamar orang tuanya dalam Islam izin. Iya, izin betul. Izin. Ba'da isya, ba'da subuh izin. Tok. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Nak jangan masuk ya. Umi lagi di dalam, lagi sama Abi. Oh iya, udah nggak boleh masuk. Nggak boleh men, belum masuk. Nggak boleh. Dalilnya mana? Quran. Iya betul. Di dalam Quran dikatakan la tadkhulu buyuta ghaira buyutikum hatta tastanisu. Janganlah kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian sebelum kalian dapat izin. Coba hebatnya agama kita, preventif. Saya walaupun dekat sama Bang Inu, tok, Assalamualaikum, Bang Wisnu ada? Nggak ada Ustadz, pulang. Iya. Kalaupun saya dengar lihat ada, tapi kemudian nggak diketok 3 kali Assalamualaikum, nggak dikasih masuk, saya pulang. Iya. Tetap kenapa? Preventif. Adik saya datang, ipar berarti kan, istri saya nggak sendirian. Adik saya udah ngerti, oh iya, abang nggak ada ya? Nggak ada, udah pulang dia. Iya. Itu Islam, preventif banget. Keren agama Islam. Bahkan adab mengetoknya juga kan katanya mesti dari samping Ustaz ya. Betul, dan Bukan dari depan nggak pintu boleh ya? ngintip. Iya. Umar bin Khattab pernah kemudian akan mencolok mata yang ngintip. Makanya tadi kan pas saya masuk tuh saya nggak ngintip-ngintip gitu. Saya bilang ting tuh nggak ada. Saya keluar, oh ya, ternyata ada orang baru masuk. Ya kan artinya apa? Artinya Islam tuh luar biasa sampai preventif aja dijaga banget. Iya. Nah tadi kan tapi bapak kandungnya, Mas, yang namanya orang tidur tuh nggak sadar. Iya.
gitu. Ya kan namanya anak kita gitu kan. Kita peluk, ya namanya peluk ayah mana sih oke aja. Tapi kalau dalam posisi tidur kan nggak sadar. Kita nanti takutnya kita tidur ngebayangin apa, ini bukan anak kita. Allahu Akbar, itu yang kita. Oh iya. Gitu. Makanya Sajat sama Alif tuh sekarang sudah sekamar sendiri. Oke. Walaupun dia bilang nggak bisa tidur, nggak ada Abi, nggak. Nah, ya udah Abi antar tidur, habis Nanti tidur. udah ketiduran ya, oke. Nah, baru Abi ketiduran. Seringnya Kalau Bang Inu ketiduran dia. Seringnya begitu ya. Gitu. Tunggu tidur terus tinggal maksudnya. Tinggal. Tapi kalau nggak ketiduran gitu. Seringnya abinya yang tidur. Itu. Iya, anaknya sih bangun lagi. Jadi hati-hati. Kenapa? Kayak mandi. Saya tuh mandi sama anak itu ngemandiin dia ya balita gitu ya. Udah mulai dia gede, udah mau prabalik, nggak pernah mandi. Di umur berapa, Zat? Dia prabalik itu beda-beda ya. Sebaliknya itu beda-beda. Ya. Ada anak itu balik sekarang cepet-cepet. Ya. Karena makanannya, tontonannya beda. Ada yang 12 tahun udah balik. Ya, kalau pra-balik itu sekitar kalau sekarang tuh SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 udah mulai tuh Bang, harus mulai hati-hati. Karena akalnya sudah mulai bisa berpikir. Sudah mulai bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah, udah mulai. Nah, kemudian apalagi preventif Islam? Awas, tontonan anak-anak dikawal. Jangan sampai dia menonton sesuatu yang itu tidak layak ditonton. Sehingga apa? Masuk ke otaknya. Masuk ke otaknya, kemudian apa? Menjadi fantasinya. Nah sekarang masalahnya anak-anak kita tuh kan nggak bisa kita kawal. Berarti apa? Lagi-lagi negara harusnya blokir, blok nggak bisa. Jangan kalah sama Cina aja Google nggak boleh masuk. Ya kan? Makanya kan kalau kita beli handphonenya Cina nggak ada Google-nya. Kenapa? Negaranya sayang sama rakyatnya, nggak boleh. Nah pemerintah Indonesia saya berharap blokir dong. Apalagi sekarang menteri baru. Saya berharap banget nih. Mudah-mudahan menteri baru dengar ini. Bismillah kita jaga yuk anak-anak negeri kita, anak-anak Indonesia ini supaya bersih tayangannya. Kan enak. Amin. Kalau tayangannya bersih, ya kan? Otaknya bersih, wah hafalan Quran udah masuk. Tapi kalau otaknya udah kotor, baru baca Quran 2 menit udah ngantuk dia karena otaknya kotor gitu. Nah, jadi saya berharap Bang preventif ini di apa ya, dikembangkan sehingga oh iya ya, masuk kamar ibu izin. Tapi di hadis itu dikatakan, sahabat tuh sampai bilang, ya Rasulullah, tapi dia ibuku, masa aku harus izin? Apa kata Nabi? Bagaimana kalau ibumu sedang tidak berpakaian? Oh, ya aku tentu malu ya Rasul, maka izinlah. Artinya, walaupun ibu sendiri, tetap ada adab sama ibu. Nah kita tuh kadang-kadang di rumah juga gitu. Ibu sama anak mentang-mentang kan ibunya, kan anaknya. Ibunya pakai baju kurang bahan. Nggak pantas, emang boleh sih, emang nggak ada aurat anak sama ibu, tapi ada batasan kepantasan. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak perhatikan, makanya kan jadi apa Bang kalau nggak perhatikan itu incest. Oh iya. Dan ada yang terjadi ya. Banyak Indonesia banyak, apalagi Malaysia. Saya 5 tahun tinggal di Malaysia. Malaysia itu banyak sekali incest. Kenapa faktor incest itu? Banyak faktor. Tadi preventifnya nggak kejaga. Jadi Islam tuh keren banget menurut saya. Nggak ada agama yang preventifnya tuh keren banget dari mulai jangan terjadi sampai kalau udah terjadi jebret. Kalau zina, maaf ya, masuknya khasyafah laki-laki ke khasyafah perempuan yang belum menikah tanpa akad nikah. Kalau dia belum nikah dicambuk 100 kali cambukan. Pum 100. Itu kalau belum nikah ya dua-duanya ya. Kalau dia sudah menikah, dia digali lubang, dimasukkan ke dalam lubang, dilempari sampai mati oleh masyarakat dan wajib ditonton publik. Dirajam itu ya. Dirajam sampai mati. Tahu dari mana? Lah Rasul pernah melakukan itu. Betul. Dari mana? Ma'is dan kaum media kan waktu itu. Ma'is itu bilang gini, ya Rasulullah, pegang perut. Ya Rasulullah, hamba ini istri orang. Terus hamba hamil ya Rasul. Kata Rasul, oh mungkin bukan hamil sama dia kali gitu. Rasul mencoba mempositifkan. Kamu mungkin hanya pikiranmu aja. Enggak ya Rasul. Hamba zina sama suami orang. Berarti udah pernah nikah kan? Iya. Oke. Kemudian apa kata Nabi? Lahirkan dulu. Baik ya Rasul, dilahirkan Bang. Udah lahir, datang lagi. Takwanya di zaman itu. Digendong. Ya Rasul masih ingat aku? Aku yang dulu mengadukan aku pernah berzina dengan suami orang. Berarti udah setahun lewat tuh ya. Oh bayangin, iya udah lahir kan? Datang. Ini anakmu? Iya. Besarkan dulu. 2 tahun. Udah 2 tahun datang, apa kata Nabi? Pisahkan anaknya. Langsung dirajam. Dan Rasul yang melakukan sendiri. Kalau antum bilang hukum rajam itu barbar, antum harus syahadat ulang. Karena antum mengatakan Rasul kita barbar. Rasul melakukan itu.
Nah ini apa yang itu ya apa jangka waktunya itu yang tidak diketahui banyak orang ya Ustaz ya. Itu yang disangkanya kemudian- begitu ketahuan itu langsung nggak bisa. diarak langsung Dan diajar. nggak mudah itu karena itu harus ada saksi. Saksi, Bang. ya betul. Ada Ya. saksi, nggak boleh katanya. Harus ada bukti. Misalnya apa nih, dicek di kasur spermanya dia, kemudian perempuannya ngaku, Iya. kemudian udah jelas. Bahkan Rasulullah masih memberikan uzur ya. Mungkin ini kan, kali uzur gitu. itu. Apakah mungkin nggak sampai zina kali? Kamu mimpi tuh kali. Udah coba pikir lagi. Enggak Rasul. Panggil aja dia. Kami melakukannya. Aduh ampun itu. Ini hamba yang jujur ketemu Rasulullah yang Sallallahu jujur. alaihi wasallam. Udah ketemu dua-duanya ini. Jadi, nah sekarang masalahnya udahlah orang yang nggak jujur, banyak orang yang malah kayak gitu divideoin. Iya. Ya kan jadi udah apa ya, udah cakadut sekarang itu. Jadi menurut saya hari ini memang kita jauh dari Islam. Ada yang nggak divideoin tapi malah bongkar aib. Nah, ke podcast-podcast. iya dia tuh cerita. dibongkarin gitu Iya. kan, suami gua nih begini dan begitu, dia zina kebukti selingkuh, bro. Aduh, hati-hati deh kalau nggak ada bukti. Iya. Jangan kalau nggak ada bukti, ya kan? Sama kayak kemarin saya dituduh itu radikal. Buktinya apa? Apa buktinya? Mana ada video? Misalnya saya apa gitu? Enggak ada bukti. Terus kita kemakan opini lagi. Jangan diundang deh Ustadz ini, kenapa? Radikal ini. Ya, orang bilang iya Ustadz, antum ramah, terdidik dan berakal. Alhamdulillah. Mas, kalau saya radikal mana mungkin saya rutin ngisi di rumah Pak Habibie. Iya. Mana mungkin saya itu dekat sama teman-teman. Mana mungkin saya bangun pesantren dan pesantrennya selesai. Mana mungkin bangun masjid di Jepang. Kalau radikal lo di stop dulu lah. Jangan ngaco lah. Jadi hati-hatilah soal fitnah ini kadang-kadang. Fitnah bahaya banget. Apalagi Bang, sekarang tuh saya udah mulai ngurangin foto-foto dengan ibu-ibu kajian. Saya kurangin sekarang. Ibu-ibu marah sih. Terus saya bilang, Bu ini preventif. Ustaz lebay, orang cuma foto. Bu, zina itu awalnya cuma, Bu. Cuma iya. Semua itu cuma makan siang, bareng. cuma video call. Iya, bareng. Tapi akhirnya kan zina kan. Aduh. Hati-hati gitu loh. Jadi Islam tuh Mas preventif banget Islam tuh. Keren deh. Ustadz, kalau menurut Ustadz dengan hukuman yang ada di Indonesia seperti apa Ustadz? Karena tadi kan kalau kita bilang kita tahu kasus yang kemarin zina itu yang Harry itu kan sampai dihukum mati. Sedangkan kasus sodomi ini itu hanya 15 tahun dan kebayang nggak sih Ustadz kalau dia bebas gitu Ustadz? Gimana? Kita kan pada takut Ustadz tuh. Betul. Terus dia kemana tuh? Gitu. Kalau dia berbuat lagi kan itu. Oh iya, maksudnya dia residivis. bebas kemana tuh? Iya, bebasnya kemana? Apa Belum lagi kita dia. biarkan hukum rimba aja Ustaz? Nah, kalau hukuman itu nggak ditegaskan, terjadilah hukum rimba. Ditanya keluarganya, ini pedangnya panjang. Itu Algojo tanya, gimana mau terima diat 100 ekor unta loh? Lumayan lah, 3 miliar sampai 5 miliar. Keluarga bilang, enggak, saya nggak mau terima diat. Algojonya maju lagi. Oke, gimana kalau memaafkan? Memaafkan juga enggak. Jadi ada tahapan. Ada tahapan, baru maju lagi, baru lehernya hilang. Kalau pertanyaan orang-orang nih yang dibilang dia memang dilahirkan seperti itu, menyukai sesamanya, itu gimana Ustadz? Oke. Agama kita Secara membahas ini? ilmiah, Sih?